Saya akan memberikan sedikit tentang sejarah Al-Quran. Sejarah Al-Quran atau turunnya Al-Quran yaitu bisa disebut dengan Nuzulul Quran. Malam Nuzulul Quran merupakan peristiwa di mana kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hira atau Jabal Nur. Peristiwa ini terjadi pada 17 Ramadan 610 Masehi sampai sekarang. Al-Quran berperan sebagai pedoman hidup dan landasan hukum agama Islam. Secara bahasa Nuzulul Quran berasal dari kata nazala atau yunazilu tanzila yang artinya turun secara berangsur-angsur, inzalan yang bermakna denotatif atau menurunkan. Sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan Nuzulul Quran adalah cara dan fase turunnya Al-Quran dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Nuzulul Quran merupakan peristiwa di mana kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu pertama dan tanda dimulainya kenabian Nabi Muhammad SAW. Menurut Nuzulul berarti menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan Quran berasal dari kata Al-Quran yaitu kitab suci umat muslim. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Nuzulul Quran merupakan peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi Lauhul Mahfuz ke bumi. Turunnya Al-Quran ini diperantari oleh malaikat Jibril yaitu 17 Ramadan 610 Masehi. Nabi Muhammad SAW yang berusia 40 tahun sedang menyendiri di Gua Hira. Tiba-tiba sosok asing dan besar menghampirinya. Sosok tersebut adalah malaikat Jibril. Tubuh Rasulullah SAW bergetar karena terkejut dan ketakutan dengan kehadiran malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun memeluk Rasulullah yang gemetar, kemudian mengucapkan kata Iqra sebanyak 3 kali. Kata Iqra ini memiliki makna bacalah. Rasulullah yang ketakutan pun menjawab, aku belum mengenal bacaan. Kemudian malaikat Jibril pun melanjutkan perkataannya dengan ayat Al-Alaq dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat Al-Alaq ini pun menjadi wahyu pertama sekaligus surat pertama di dalam Al-Quran yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Al-Quran kemudian diturunkan ke bumi secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari dan menjadi pedoman hidup umat muslim hingga saat ini. Selanjutnya yaitu kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran yang pertama yaitu sebagai ketetapan hukum. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan berguna sebagai traffic light atau rambu lalu lintas dalam kehidupan yang dipandang sebagai kitab hukum yang universal. Ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan hidup kemasyarakatan bisa disebut sebagai ayat-ayat bahkam atau ayat-ayat hukum. Al-Quran merupakan syariat Islam yang bersifat menyeluruh, maka mayoritas penjelasan hukumnya itu bersifat global. Penjelasan Al-Quran terhadap hukum terdiri dari 3 bentuk, yaitu yang pertama penjelasan Al-Quran bersifat sempurna. Contohnya yang berkaitan dengan suami yang menuduh istrinya berzina, maka hukuman yang dijelaskan pada ayat Al-Quran itu secara sempurna. Yang kedua yaitu penjelasan Al-Quran secara global, contohnya seperti mendirikan sholat dan membayar zakat. Yang ketiga yaitu Al-Quran hanya menjelaskan pokok-pokok hukum, baik dengan syariat maupun dengan ungkapan langsung. Kemudian sunnah merinci hukum tersebut dengan sempurna. Yang selanjutnya yaitu kedudukan hukum dalam Al-Quran dibagi
menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ibadah. Ibadah mencakup sholat, zakat, dan puasa. Yang kedua yaitu kafarat. Kafarat merupakan penebusan terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga yaitu hukum amalah atau jual beli. Yang keempat itu hukum keluarga. Yang kelima hukum pidana. Yang keenam hukum acara. Hukum acara ini hubungannya antara hakim dan pelaku tindak pidana. Yang terakhir yaitu perlakuan terhadap non-muslim. Selanjutnya, hukum Al-Quran secara garis besar juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hukum ibadat. Hukum ibadat ini merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dan yang kedua yaitu hukum amalah. Hukum amalah ini ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan dengan alam sekitar. Hukum amalah ini juga dirinci menjadi beberapa bidang, yaitu yang pertama hukum perdata, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara manusia yang menyangkut harta benda. Yang kedua yaitu hukum perkawinan, yang ketiga itu hukum waris, yang keempat hukum pidana, yang kelima hukum acara, yang selanjutnya hukum tata negara dan hukum antar bangsa. Kedudukan Al-Quran sebagai dasar pendidikan Islam. Al-Quran adalah wahyu Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai petunjuk hidup sekaligus dasar hukum bagi manusia. Dasar konteks pendidikan Islam, Al-Quran menjadi sumber utama yang meliputi berbagai dimensi kehidupan, baik sosial, moral, spiritual, maupun material. Kandungan Al-Quran bersifat universal, lengkap, dan relevan untuk diterapkan sepanjang masa. Sebagai dasar pendidikan, Al-Quran memberikan panduan global maupun rinci yang memerlukan keimanan dan pendekatan akal untuk mengantarkan manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik pertama menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai rujukan utama dalam mengembangkan peradaban manusia. Al-Quran mendorong manusia untuk menggunakan akal, hati, dan indera dalam memahami alam semesta, serta membangun pendidikan yang berlandasan nilai-nilai ilahiyah. Maurice Bucaille dan Abdurrahman Saleh mengakui keunggulan Al-Quran yang tidak bertentangan dengan sains modern dan memberikan landasan kokoh untuk pendidikan Islam. Pendidikan Islam harus berpegang pada nilai-nilai Al-Quran agar menghasilkan manusia yang berkualitas, kreatif, dinamis, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, Al-Quran menjadi panduan utama dalam menciptakan masyarakat yang berbudaya dan berorientasi pada nilai-nilai ubudiyah kepada Allah SWT. Kodifikasi Al-Quran sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup. Saat itu, kodifikasi dilakukan dengan dua cara, yakni hafalan dan penulisan. Kodifikasi Al-Quran dengan cara dihafal. Setelah menerima ayat Al-Quran, Nabi Muhammad membacakan kepada para sahabat ayat-ayat yang dibacakan Rasulullah, kemudian dihafal dan dipahami serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kodifikasi Al-Quran dengan cara ditulis, karena kodifikasi dengan cara dihafal sangat rawan untuk dilupakan, penulisan Al-Quran juga telah dimulai pada masa Rasulullah. Hanya saja pada masa ini catatan ayat Al-Quran masih terpisah-pisah pada media yang beraneka ragam. Kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar. Salah satu hal yang melatar belakangi kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar adalah banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah. Abu Bakar kemudian menindaklanjutinya dengan memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menghimpun atau menulis Al-Quran dalam satu mushaf. Kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Kodifikasi mushaf Al-Quran yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan dilatar belakangi oleh adanya perbedaan dalam
cara membaca serta huruf Al-Quran. Utsman kemudian membentuk tim yang bertujuan menduplikasikan mushaf yang asli menjadi beberapa mushaf agar tidak terjadi lagi perbedaan dengan cara membaca serta huruf Al-Quran.